Perkenalkan, nama saya Salsa Blanova dengan NIM 13122000259. Perkenalkan, nama saya Nikita Rafasahara dengan NIM 13112000275. Nama saya Gigermi Fauzan, NIM 13122000276. Perkenalkan, nama saya Rema Sefri Fatrozi, NIM 13122000288. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila Zura Putri, NIM 13122000316. Perkenalkan, nama saya Yanti Permatasari, NIM 13122000330. Di sini saya melakukan wawancara bersama dengan Kak siapa ini? Melin. Oke, Kak Melin, perkenalkan nama saya Salsa Blanova. Di sini Kak Melin pernah dengar nggak sih apa itu umbu ganda? Kayaknya belum deh. Oke, aku jelasin sedikit tentang umbu ganda ya. Umbu ganda itu merupakan kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Rwanda dan dilakukan setiap hari Sabtu akhir bulan. Dan hal itu bersifat wajib, dan apabila masyarakat Rwanda tidak melakukan hal tersebut, maka mereka akan mendapatkan sanksi dan denda. Nah, menurut Kak Melin sendiri, gotong royong itu merupakan salah satu cara pemenuhan dalam HAM lingkungan atau enggak? Kalau aku sendiri kayaknya iya. Kalau Kak Salsa? Kalau menurutku juga iya, gotong royong itu merupakan salah satu cara pemenuhan dalam HAM lingkungan, karena kan kita sebagai warga negara mendapatkan hak dalam mendapatkan hidup yang layak, hidup yang baik, hidup yang aman, dan hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, jadi menurut kami berdua, gotong royong itu merupakan salah satu cara pemenuhan dalam hak lingkungan. Di sini saya akan wawancarai teman saya. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak? Saya Lutfi Ambarwati dari Universitas Ciputra. Saya mau mewawancarai sebentar ya. Menurut Anda, apakah gotong royong atau kerja bakti itu merupakan salah satu cara pemenuhan hak asasi manusia? Menurut saya, gotong royong atau kerja bakti termasuk salah satu cara pemenuhan hak asasi manusia. Karena dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sangat diperuntukkan unsur pemersatu. Sebagai manusia yang dikaruniai akal dan hati nurani, hendaknya kita bergaul satu sama lain. Kita bisa terapkan dalam kegiatan gotong royong ini. Oh ya, aku sih setuju juga sama Kak Via ya. Gotong royong itu termasuk salah satu pemenuhan hak asasi manusia, karena hak asasi manusia sendiri telah diatur dan dilindungi oleh konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, dan Pancasila sendiri menjamin kesetaraan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia, serta memberikan jaminan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia harus bersifat universal. Terus untuk pemenuhan hak asasi manusia sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah. Salah satunya pemenuhan hak dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan yang bisa diterapkan dari sikap dan perbuatan kita dalam sehari-hari, seperti contohnya gotong royong itu. Terima kasih. Selamat malam Bapak, perkenalkan saya dari Fakultas Hukum. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Dimas Mahardika Sukmara sebagai Komisaris Ketua PPAD Kabupaten Sidoarjo. Baik Pak Dimas, sebenarnya kami mau menanyakan terkait pendapat Bapak tentang apakah gotong royong itu termasuk dalam pemenuhan hak asasi manusia. Kalau menurut saya gotong royong termasuk pemenuhan hak asasi manusia, terutama di bidang lingkungan hidup. Ya, dengan kita kerja bakti, salah satunya menghidupkan lingkungan lebih baik lagi, dan kebersihan dan udara yang segar dan kebersihan juga. Baik, berarti menurut Bapak gotong royong itu adalah termasuk salah satu pemenuhan hak asasi manusia atas hak lingkungan hidup. Berarti Bapak setuju dong dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 yang setiap orang itu berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya, betul. Baik, kalau gitu terima kasih Pak atas pendapatnya. Melanjutkan dari yang sebelumnya, definisi umbu ganda yaitu suatu hari libur nasional yang ditetapkan setiap hari Sabtu di akhir bulan, di mana masyarakat Rwanda wajib untuk mengikuti kegiatan kerja bakti atau pengabdian masyarakat setiap pukul 8 hingga 11 pagi. Sedangkan di Indonesia sendiri kita memiliki
istilah gotong royong, di mana artinya suatu kelompok masyarakat melakukan suatu kegiatan tertentu secara bersama-sama untuk mencapai tujuannya yang dicita-citakan. Nah, dari kedua definisi tersebut sebenarnya terdapat perbedaan mendasar antara umuganda di Rwanda dan gotong royong di Indonesia. Perbedaan tersebut antara lain dari sistemnya. Di Rwanda, umuganda dilaksanakan secara tersistem karena skalanya adalah nasional. Mereka juga melakukan umuganda selama bertahun-tahun sejak era prakolonial, di mana penerapan tersebut diterapkan bagi warganya yang berusia antara 18 sampai 65 tahun, kecuali untuk orang-orang tertentu yang mendapat pengecualian berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di Rwanda tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri, gotong royong tidak diwajibkan bagi seluruh warga Indonesia, melainkan berdasarkan aturan-aturan tertentu yang berlaku di wilayah masyarakat tersebut tinggal. Sebagai contoh adanya gotong royong di wilayah RT 1 misalnya. RT 1 menetapkan adanya gotong royong kerja bakti untuk melaksanakan kebersihan lingkungan setiap hari Minggu di akhir bulan. Namun hal tersebut tidak serta-merta berarti RT 2, RT 3, dan RT seterusnya harus mengikuti gotong royong tersebut, karena gotong royong tersebut hanya diwajibkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah RT 1 tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa umuganda tidak dapat disamakan dengan gotong royong karena dari skalanya sendiri dan dari sistemnya perbedaan tersebut. Umuganda sifatnya lebih universal, sedangkan gotong royong lebih sempit karena tergantung dari kebijakan masing-masing lingkungan tempat masyarakat tersebut tinggal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang umuganda. Nah, umuganda sendiri ini adalah tradisi kerja bersama di Rwanda di mana warga berkumpul untuk membersihkan lingkungan, memperbaiki infrastruktur, atau membantu proyek komunitas lainnya. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan pada hari Sabtu pagi dan merupakan bagian penting dari budaya Rwanda untuk mempromosikan solidaritas, kerjasama, dan pembangunan komunitas. Umuganda juga memiliki tujuan untuk memperkuat persatuan sosial dan membangun kebersamaan di antara warga Rwanda. Lalu, apakah bisa umuganda ini diterapkan di Indonesia? Nah, umuganda ini sebuah tradisi kerja bersama di Rwanda. Dapat diadaptasi di Indonesia dengan beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap konteks dan budaya yang ada di Indonesia. Namun sebelumnya diimplementasikan, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap keefektifan dan keberlanjutan umuganda di Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai dasar peraturan perundang-undangan yang paling tinggi. Dalam implementasi umuganda di Indonesia ini, perlu diadakan perubahan-perubahan yang penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks dan budaya di Indonesia. Perlu juga dilakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi untuk memastikan keberhasilan implementasi umuganda yang akan ada di Indonesia ini. Di sini saya akan sedikit memberikan kesimpulan dan penjelasan apa yang sudah kelompok kami jelaskan dan sudah menghadirkan narasumber. Intinya untuk narasumber sendiri setuju dengan adanya umuganda atau gotong royong yang dilakukan masyarakat Rwanda pada hari Sabtu akhir bulan, dan apabila tidak dilaksanakan maka dia akan mendapatkan sanksi dan sifatnya itu wajib ya. Untuk umuganda sendiri kalau di Indonesia itu sudah sangat familiar atau sudah pasti ada, namun untuk tingkat rutinnya itu atau tingkat wajibnya itu masih terkadang belum bisa dilaksanakan. Tapi mengingat lagi untuk masyarakat itu menjaga di Indonesia sendiri untuk menjaga lingkungan itu sudah sangat baik, namun terkadang masyarakat sendiri juga lalai akan kebersihan. Contohnya bisa kita lihat terkadang selokan-selokan yang ada di perumahan atau di desa itu masih kurang bersih,
Itu salah satu mungkin perhatian yang perlu masyarakat tingkatkan untuk menjaga lingkungan. Lalu untuk menjaga lingkungan selanjutnya bisa juga dengan mengingatkan masyarakat yang mungkin membuang sampah sembarangan, berani menegur apabila membuang sampah sembarangan itu bisa berdampak bagi kerusakan lingkungan kita atau bisa menimbulkan musibah seperti banjir dan lain-lain. Namun untuk gotong royong sendiri di masyarakat itu sudah rutin dilaksanakan, namun untuk tingkat wajibnya itu terkadang masyarakat masih ada beberapa yang tidak mengikutinya karena satu alasan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun untuk dendanya terkadang ada juga yang menerapkan denda seperti yang ada di Rwanda itu tadi, ada juga yang tidak menerapkan denda yang seperti Rwanda terapkan ya.